siang. Kami dari Universitas Negeri Jakarta, dari jurusan Pendidikan Akuntansi, izin bertanya kepada Ibu. Sebelumnya siapa nama Ibu? Boleh? Saya Bu Ulfah ya, panggilnya Bu Ulfah ya. Saya ngajar akuntansi. Jadi kami izin tanya-tanya ya Bu terkait kurikulum di sekolah ini. Kira-kira bagaimana sih pelaksanaan kurikulum kompetensi di SMA 47 Jakarta ini? Kayak struktur mapelnya kayak gimana? Terus perbedaan fokus pembelajarannya tiap jenjang tuh kayak gimana? Sama penggunaan pembelajaran antara kelas 10 dan kelas 11 tuh bedanya apa gitu? Lalu untuk capaian pembelajarannya setiap jenjang kelas 10, kelas 11, dan 12 AKL itu berbeda kan ya Bu? Boleh dijelasin? Jadi gini, untuk akuntansi di SMK itu yang baru ya, kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu di kelas 10 itu kita mengajarkan siklus akuntansi dasar. Jadi dari jurnal, buku besar sampai satu siklus sampai nanti satu penutup. Nah nanti itu ada 12 jam pelajaran. Nah nanti kalau di kelas 11-nya baru penjurusan tuh. Jadi penjurusan maksudnya akuntansi secara detail. Jadi di situ baru dipelajari tuh ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemerintah, ada pajak, ada aplikasi komputer, ada enam mata pelajaran. Tapi include satu mata pelajaran namanya konsentrasi keahlian akuntansi ya. Tapi di dalamnya itu jadi 6. Ada pajak, ada aplikasi komputer, ada akal lembaga, ada akal keuangan, ada PJDM. PJDM itu adalah perusahaan jasa, ada dagang dan manufaktur. Jadi di kelas 11 itu kita fokus ke perusahaan dagang. Kalau di kelas 10 siklus juga cuma hanya perusahaan jasa. Dan split sheet ya kelas 10. Nah, nanti di kelas 12 baru tuh masuklah perusahaan industri ada di situ. Kemudian akal lembaga juga lanjutannya ya. Kemudian aplikasi juga, kalau di kelas 11 aplikasinya itu hanya Mayop. Nanti di kelas 12-nya Ikuret. Seperti itu detailnya. Nah, untuk capaian pelajarannya sesuai dengan mata pelajarannya tadi, kalau kelas 10 namanya mata pelajarannya dasar-dasar akuntansi, berarti ya semua pelajarannya dasar-dasar akuntansi. Artinya hanya siklus di perusahaan yang kecil, perusahaan jasa. Nah, kemudian kelas 11 tadi sudah mulai detail sesuai pencapaian juga. Kalau akal keuangan itu dia ada pelajaran di situ, materi kas kecil, kas bank, kartu utang, kartu piutang, ada semua dihabisin di kelas 11. Nah, di kelas 12 yang baru perusahaan PT, CP, pencatatan secara perusahaan-perusahaan yang bergabung itu. Nah, itu di kelas 12-nya. Jadi lebih ini lagi. Ada lagi di dalam kelas 12 itu ada keuangan spesial ya. Ada koperasi juga ada di situ diajarinnya. Kemudian kalau pelajaran PJDM tadi, kalau di kelas 11 perusahaan dagang, di kelas 12-nya perusahaan industri. Jadi sudah dipilah-pilah seperti itu. Apalagi ya tadi kalau pajak, kalau di kelas 11 itu hanya teori-teori apa itu perusahaan persorangan gitu, pajak pasal 21. Nah di kelas 12-nya baru perhitungan yang detailnya. Ada di kelas 12. Nah sekarang ada tambahan lagi, ada pajak online. Nah ya, jadi aplikasi komputer juga, kalau kemarin kita fokus ke Mayop di kelas 11, sekarang ada Ekuret juga ada yang pakai aplikasi, ada yang online sekarang. Nah sekarang anak-anak itu untuk ujiannya terakhir ini pakai Ekuret yang online tambahannya. Jadi tujuan akhir dari tamat SMK itu yang pasti bisa bekerja akuntansi juniornya ya, bisa mengerjakan siklus sampai selesai, aplikasinya juga bisa digunakan. Jadi kita pegang dua ya paling enggak, ada Mayop, ada Ekuret. Nah Ekuret sekarang ada dua, ada Ekuret yang pakai aplikasi, ada yang online. Kira-kira seperti itu ya. Buat yang terakhir mungkin, kalau misalnya syarat lulus kelas 12 nih, kalau misalnya syarat lulusnya gitu, itu harus kayak punya sertifikat kah? Atau kayak harus ikut pelatihan, magang, atau kayak gimana? Ya betul sekali, karena kita itu kan SMK niatnya untuk bekerja, maka pasti harus ikut PKL, magang. Nah sekarang itu peraturan baru harus 6 bulan. 6 bulan dalam artian berurutan ya. Jadi bulan Januari sampai Juni. Kalau dulu kurikulum yang lama masih dipisah.
tiga bulan. Sekarang satu 6 bulan itu. Nah, itu satu. Kemudian syarat yang lain lagi dia harus ikut ujian LSP. LSP itu seperti apa namanya ya, seperti mengerjakan siklus tadi. Jadi hari pertama dia pembukuan dari jurnal sampai neraca saldo penutup. Hari keduanya dia pakai aplikasi komputer. Nah, kalau dia berhasil lulus, dapatlah itu sertifikat dari BNSP. Namanya sertifikat Garuda. Itu berlaku 3 tahun. Jadi itu bisa dibawa untuk melamar pekerjaan lebih akurat lagi ya. Jadi nggak cuma ijazah SMK 47 aja, tapi ada tambahan seperti itu. Itu ininya keistimewaan di SMK. Boleh sekali lagi aja Ibu, tadi kan sudah dijelaskan keistimewaannya ya. Kira-kira kalau kekurangannya apakah ada atau memang sudah cukup sudah cukup bagus lah gitu? Karena kita kan negeri ya, bukan pendidikan swasta ya. Tapi karena negeri itu memang kita sudah benar-benar sesuai kurikulum yang berlaku, ya target kita memang sesuai diharapkan di dunia industri. Kita juga setiap tahun ada namanya sinkronisasi pelajaran, sinkronisasi dari kurikulum. Jadi setiap awal tahun itu kita ngundang Dubi dari dunia usaha, perkembangan di dunia usaha itu apa sih yang dipakai sekarang. Nah, jadi nanti kita menyesuaikan itu dan mereka juga lihat kurikulum kita mana yang masih berguna, mana yang enggak di dunia kerja. Jadi memang terlihat banget gitu apa yang dibutuhkan di dunia kerja, itu yang kita siapin di sekolahan. Nah, masalah tercapai tidaknya kan kembali lagi ke individu masing-masing ya. Ada yang cepat nangkepnya anak-anak, ada yang ini. Nah, itu juga kita kembalikan lagi tadi. Setiap dia mau ujian LSP, kita fokus kalau itu 1 bulan sebelum ujian anak dilatih itu aja gitu, biar mereka ngedrill benar-benar siap untuk mengikuti ujian itu. Itu usaha kita di sekolahan ya. Harapannya sih karena kita tamatan SMK bekerja ya semuanya terserap di dunia kerja. Seperti itu ya. Ibu makasih banyak sebelumnya sangat menjawab pertanyaan kita. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Halo semua, ulangi 1, 2, 3. Halo semua, kita hari ini sudah ada di SMK Negeri 47 Jakarta. Kita dari kelompok berapa?